رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قالت يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه بهذا اللفظ. Hadis kedua dari dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ini julukan penghormatan bagi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu dari orang-orang yang iman, artinya dari segi penghormatan, pengagungan, dan diharamkan menikahi mereka. Jadi ibu-ibu atau istri-istri Rasulullah SAW dikasih julukan ibunya orang iman, dalam arti kita yang beriman, mukmin, dan sahabat-sahabat dulu yang bertemu dengan beliau. Itu beliau harus mengagungkan istri Rasul, memuliakannya, dan haram menikah dengan istri-istri Rasul. Tapi bukan berarti dalam makna ibu boleh ketemu, boleh duduk berduaan, tidak boleh ya. Jadi hukumnya seperti wanita ajnabi, wanita lain. Jadi sahabat yang tidak mahram nggak boleh bertemu dengan istrinya Rasul, ya, nggak boleh bertemu dengan istri Rasul, tapi tetap pengagungannya tetap seperti ibu. Nah, ini makna dari Ummul Mukminin, Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Sampai tahu nggak Siti Aisyah punya anak namanya Abdillah tidak? Ya, Sayyidina Aisyah tidak punya anak yang bernama Abdillah. Abdillah ini anak dari adik dari saudara wanita Siti Aisyah. Jadi Asma menikah sama Zubair, punya anak namanya Abdillah, keponakannya Siti Aisyah. Jadi dijulukin dengan anak keponakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa kita, bahasa Arab aslinya kunyah. Kalau mengajarkan pakai kita nama itu, mama ini, mama itu ya. Abah ini, abah itu. Kalau Arab pakai abun sama ummun, kunyah. Masudirat bi abin atau ummin. Ada yang punya anak enak langsung pakai nama anak, dan bagusnya anak pertama biasanya Abu Muhammad, Abu Ali, Ummu Salamah, Ummu Umar. Yang gak punya anak gimana? Bisa dipakai kunyah anak saudaranya, keponakannya. Siti Aisyah dijuluki Rasulullah SAW diberi kunyah dengan anak keponakannya Ummu Abdillah radhiyallahu anhu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah As-Siddiqah binti Abi Bakar As-Siddiq, sebetulnya binti Abdillah ibn Abi Quhafa. Sayyidina Abu Bakar namanya Abi Abdillah. Nama dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdillah. Jadi Aisyah binti Abdillah bin Abi Quhafa radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai Siti Aisyah. Ini wanita hebat, wanita mulia, dan banyak sekali ajaran detail agama Islam khususnya untuk wanita didapatkan dari beliau. Banyak yang bertanya-tanya kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah. Beliau masih sangat muda. Ingat ya, jangan samakan zaman dulu, zaman sekarang sama zaman dulu jangan disamakan. Kalau sekarang umur 16 tahun aja udah ribut dibilang nikah muda kan. Zaman berbeda, keadaan berbeda, adat pun berbeda. Ini kalau diteruskan kayak gini nanti orang-orang nikah pertama dulu umur 10 tahun aja udah ada yang nikah. Naik ke 14, 15, 16, 20 sekarang. Nanti lama-lama umur 50 tahun
di bawah 50 tahun dibilang kemudahan. Jadi nikah sebulan matian sudah. Ada yang suami mati, ada yang istri mati. Terus sebelum nikah bagaimana? Dibiarkan berzina. Nah, ini yang jeleknya. Memang masa muda itu kalau sudah waktunya ada syahwat keinginan pria, nikah sudah waktunya. Jangan dibiarkan syahwatnya terus tidak diarahkan. Nah, memang zaman dulu begitu. Di Indonesia pun sampai nggak tahu ya sekarang. Saya dulu punya teman di daerah Jawa Timur, Probolinggo, di gunung memang. Itu di kampung itu bukan 1-2 orang ya, sekampungan. Anak umur 13 tahun udah nikah. Bukan 13 tahun perempuan loh, laki-lakinya yang 13. Jadi yang perempuan umur 10 tahun sudah menikah. Jadi kadang-kadang tuh di sana umur 22, 23 udah bisa cucu. Nah, Siti Aisyah saat itu termasuk dari zamannya beliau, dan memang banyak loh ya, bukan Rasul saja yang menikah dengan anak yang masih muda. Di Islam kita boleh menikah. Bahkan ingat ini, perhatikan ya, jangan salah paham. Bahkan ada laki-laki bisa nikah sama anak yang masih muda. Kita yang penting laki-lakinya sudah balik, sudah bisa jawab, nikah dengan perempuan yang masih bisa umur 7 tahun bisa. Tapi akad nikah aja karena boleh diapa-apakan sampai nanti pada waktunya. Ya, sampai nanti pada waktunya. Jadi akad nikahnya gimana? Ya udah nikah tapi istri cuma mahram aja. Seperti istri bisa ketemu, gak ada dosa, gak haram. Nah, nanti pada waktunya sudah bisa seperti wanita yang lain, ya wanita dewasa, lalu itu diizinkan oleh syariat. Nah, Siti Aisyah pun begitu, nikah sama Rasulullah di umur yang masih sangat muda. Masih sangat muda, dan ini biasa ya, zaman dahulu biasa. Tujuannya, ini yang sering ditanyakan, kenapa Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah masih muda sekali? Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini mengajarkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari yang dicontoh itu oleh laki-laki. Rasulullah mengajarkan Islam, pakaiannya pakaian siapa? Laki-laki. Rasulullah SAW cara duduk siapa? Laki-laki. Aturan kesehariannya aturan laki-laki. Jadi perlu ada wanita yang belajar banyak sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh beliau menyampaikan cara-cara khusus untuk wanita, bab-bab khusus untuk wanita seperti haid. Dan kenapa nikahnya dengan Aisyah yang sangat muda? Karena setelah Rasulullah SAW meninggal, ini Aisyah hidup panjang, masih tetap bisa mengajarkan agama. Rasul tahu nanti setelah Rasul meninggal itu perkembangan Islam bakal sangat besar. Jadi perlu ada wanita yang benar-benar kenal dengan Islam, yang hidup dengan membawa Islam dari Muhammad SAW. Memang benar, ketika Rasulullah meninggal, Siti Aisyah umur 18 tahun. Siti Aisyah umur 18 tahun, dan Siti Aisyah hidup setelah Rasulullah meninggal 40 tahun. Beliau 58. Jadi setelah Rasulullah meninggal, 40 tahun sahabat, sahabiat, tabi'in itu banyak mengambil ilmu dari Sayyidatina Aisyah. Jadi dikit-dikit nanya kepada Siti Aisyah, makanya banyak sekali riwayat beliau. Wanita paling banyak meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah di rumah bagaimana? Jelaskan Siti Aisyah. Dulu Rasulullah SAW bagaimana? Begini, semua Siti Aisyah yang menjelaskan. Dalam kehidupan pribadi beliau, semua Siti Aisyah yang memberitahukan. Khusus bab masalah wanita seperti haid dan lain-lain, Sayyidatina Aisyah yang menjelaskan. Inilah hikmahnya, salah satu hikmah beliau menikah dengan Sayyidatina Aisyah. Intinya, kalau orang yang iman hatinya dengan Rasulullah SAW, ya, gak pernah ingkar dengan perbuatannya Rasul. Biasanya yang ingkar itu orang-orang kafir. Ini artinya yang Islam ikut-ikutan. Karena apa? Memang mata dan telinganya dengerin yang didengar orang-orang kafir terus. Akhirnya cocok sama mereka. Lalu Sayyidatina Aisyah jadi meninggal 40 tahun setelah Rasul meninggal. Berarti tahun 50 ya. Tahun 50. Meninggal 57 setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Siti Aisyah ini meninggal
tanggal 13 Ramadan ya, tanggal 13 Ramadan setelah beliau sholat witir. Dia meninggal tanggal 13 Ramadan setelah witir. Dan beliau kita tahu semua ya, dikuburkan di Madinah, disolati oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau diriwayatkan dari beliau 1.200 hadis, ya 1.210 hadis. Dari beliau diriwayatkan ada sekitar 1.210 hadis sekian. Itu wanita paling banyak ya diriwayatkan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang mulia, wanita yang agung. Kalau nggak ada beliau, nggak ada yang sampai kepada kita banyak itu yang hilang dari kita. Istri, salah satu istri yang juga sangat disayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kenapa nggak dihauli kayak Siti Aisyah, Siti Khadijah? Memang karena di masa hidupnya Rasulullah kadang-kadang nyebut Siti Khadijah, sering cerita Siti Khadijah. Akhirnya orang-orang mengikuti hauli Siti Khadijah. Padahal ini juga termasuk boleh aja, bahkan bagus ya, bahkan bagus. Tulis manaqibnya dimuliakan Sayyidatina Aisyah. Dan beliau juga banyak menerima cobaan seperti Siti Khadijah. Banyak juga cobaannya, nggak gampang. Sayyidatina Aisyah itu nggak gampang hidupnya. Cobaannya banyak. Memang Siti Khadijah di awal mengorbankan harta, mengorbankan jiwanya. Sayyidatina Aisyah pun begitu, mengorbankan plus difitnah. Ini lebih berat. Kadang-kadang kita berkorban, tapi kalau aman dari fitnah nyaman. Guru ngajar, waktu habis, tenaga habis, ada fitnah, tenang. Tapi kalau berdakwah, walaupun nggak capek dakwahnya, rumah sama masjid cuma jarak 5 meter misalnya, cuma bolak-balik jalan kaki aja sampai serba nyaman hidupnya. Dakwah terus ya, dakwah terus. Dakwahnya dekat dan mudah. Kena fitnah, itu fitnah satu bisa mengalahkan kecapean puluhan tahun. Memang begitu ya, ujiannya berat. Sayyidatina Aisyah sempat dapat ujian yang sangat berat, difitnah orang-orang munafik, difitnah oleh orang-orang munafik. Alhamdulillah, dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang menganggap jelek istrinya Rasulullah SAW. Itu tanda gak iman kepada Rasulullah SAW. Tapi lihat tabahnya beliau, taatnya beliau. Allah mensucikan Sayyidatina Aisyah dalam Al-Quran. Jadi yang ingkar kepada beliau sebetulnya hukumnya kafir. Yang mengingkari kesucian Sayyidatina Aisyah kufur dengan Al-Quran, murtad, keluar dari Islam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sama aja, tapi yang mau holy bagus nih kalau kita tahu tanggalnya ya, tanggal 13 Ramadan. Cuma biasanya begini, salaf kita orang-orang soleh zaman dahulu itu kalau yang belum pernah dilakukan sebelumnya jarang mereka memulai. Paling seandainya mau melakukan ya bikin Fatihah sendiri-sendiri. Bahkan kayak ulama di Hadramut itu yang diholis beberapa aja, nggak semua diholis. Hanya beberapa titik aja yang dihauli, selesai. Yang lain gimana? Kalau kakek-kakeknya tidak menghauli, keluarganya nggak bikin haul, udah semuanya dia nggak bikin haul. Paling nanti pas baca doa bahasa kita ya haul jamaah, disebutkan namanya. Yang belum dihauli ya udah nggak ada yang memulai itu, udah, cuman mengikuti aja. Dan kalau haul itu satu sini, satu sini. Jadi anak cucunya menghauli, udah yang lain nggak ada yang menghauli juga. Jadi satu menghauli, yang lain nggak ada. Itu ada di sana, tapi ya kalau di Indonesia ada bagusnya juga, alhamdulillah. Satu ulama dihauli bukan 100 kali, mungkin ratusan dan ribuan kali. Di Banjar ini paling sering dihauli Syekh Salman. Kadang-kadang haulnya bukan cuma bukan cuma Dzulhijjah ya, sampai Rajab aja kadang-kadang mau haul Syekh Salman. Lalu juga kaget juga bulan Rajab haul Syekh Salman sekaligus. Ya apa-apa, bukan haul yang benar itu ya, tapi tetap dapat pahala. Baca lagi beliau. Ini begitu Sayyidatina Aisyah kalau bisa dipaskan bulannya. Tapi memang salah dulu nggak ada yang menghaulinya. Bukan kenapa-napa, karena memang tidak ada yang memulai, jadi semuanya tidak bikin. Lanjut kepada hadisnya. Ini hadis makna tentang niat. Rasul bersabda, "Yaghzu jaisyun al-Ka'bata." Ada kelompok tentara memerangi Ka'bah. Jadi ada kelompok tentara
idza kanu bi Baida, ketika mereka sampai pada Baida. Baida ini tanah atau daerah yang apa namanya? Yang enggak kosong, enggak ada apa-apa. Ya, tanahnya itu tandus. Ya, tandus. Nah, ini khilaf apakah nama kota atau cuma daerah aja kosong gitu loh. Tanah yang disebut dengan Baida, tanah tandus. Jadi sebagian bilang Baida itu bukan nama desa, bukan nama kampung, cuma nama tanah tandus gitu aja. Jadi ketika mereka sampai di tanah yang tandusnya kosongnya tak ada tanaman, ya, minal ardi dari daerah dari bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dihancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan bi awwalihim wa akhirihim, dari awal dan akhir mereka. Artinya semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Siti Aisyah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana kok dihancurkan, dibinasakan semuanya, awal dan akhirnya? Awal yang depan, akhir yang belakang maksudnya. Ada riwayat wa awsatihim, yang tengah-tengah juga dihancurkan. Maksudnya kalimat awal akhir itu dari depan sampai belakang, seluruh pasukan, seluruh orang yang berada di rombongan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Ya Rasulullah, ini kelompok yang mau memerangi Ka'bah ini kok dihancurkan semua? Padahal di rombongan itu ada orang aswaq yang perginya mau dagang, cuma ikut rombongan. Ada yang pergi bukan untuk menghancurkan Ka'bah, man laisa minhum, orang yang bukan menghancurkan Ka'bah. Jadi di kafilah tadi yang berangkat, enggak semuanya mau menghancurkan Ka'bah. Jadi memang kan sering kan kalau ada rombongan mau apa, kadang-kadang yang lain mau pas ada rombongan, ada yang mau demo bisa kebetulan pakai pengawalan, biar kadang mau demo membuat aja ikut biar cepat sampai bisa. Nggak termasuk golongan itu, cuma umpat di dalam rombongan. Nah, Siti Aisyah tanya, kan ada yang mau ke pasar mau jualan ya Rasulullah, bukan pasar kayak kita, mereka pergi dari luar kota ke luar kota, bawa barang dagangan. Kok dihancurkan juga ya Rasulullah? Dan ada orang yang tak punya tujuan menyerang Ka'bah, cuma ikut aja. Rasul menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka tetap di dunia binasa semuanya. Tsumma yub'atsun, tapi nanti di akhirat dibangkitkan ala niyatihim, atas niat-niat mereka. Jadi kalau orang gabung dengan ahli maksiat, turun bala merata. Turun bala merata. Semua kena, yang mau maksiat ataupun yang tidak maksiat. Di kelompok tadi yang mau menyerang Ka'bah ataupun yang tidak, salahnya sendiri ikut rombongan itu. Ketangkap juga. Yang tadi lu gambaran mau demo bisa. Seandainya ditangkap polisi, walaupun dia niatnya nggak ada, ketangkap sama polisi. Nanti setelah disidang baru ketahuan ini apa niatnya. Apa? Mungkin santri Pak, polisi ini bawa kita mau ke masjid, umpat ini aja biar cepat perjalanan. Sidang dulu tapi ditangkap dulu. Baru setelah sidang ketahuan lain, ini lain rombongan. Begitu juga ini yang mau menghancurkan Ka'bah, semua dibinasakan oleh Allah. Nanti dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Nah, jadi hadis ini menunjukkan niat itu bisa mengamankan kita. Niat itu bisa mengamankan kita. Walaupun bila kadang-kadang kumpul dengan ahli maksiat, ini hati-hati. Jadi kalau kumpul dengan ahli maksiat karena asik, bukan mau maksiat. Kalau memang mau maksiat, bukan kumpul biarnya ahli maksiat. Kalau kita duduk sama ahli maksiat, ada orang bisa lagi mabuk-mabukan, dia ke situ mau apa? Mau mabuk juga, bukan kumpul dengan ahli maksiat, kitanya ahli maksiat. Ini kumpul dengan mereka nggak mau maksiat karena asik aja.
dengan mereka ini, dekat dengan mereka, berbahaya. Kalau bala turun, kena juga. Jangankan karena asik, pian mau dakwah. Ulun lagi mau nasihati orang-orang yang mabuk. Jadi ulun dekati mereka. Pas mabuk, ulun dakwah pelan-pelan. Nasihati mereka biar taubat. Hati-hati, bagus nasihatian. Tapi kenapa pas harus mabuk sampai nasihati? Nunggu sadar kenapa? Kalau lagi mabuk ini nggak mungkin sadar dia. Nasihat susah mau masuk. Tapi seandainya bisa ikut duduk bareng dengan alasan dakwah, tergantung niat ya. Dan bahaya ini ya. Yang bisa ini cuma orang-orang yang kokoh agamanya kuat. Nanti akhirnya pertama biar mau dakwah seminggu biar didakwai sama mereka. Terbalik kita yang terbawa. Ini anggap sudah seandainya betulan kuat imannya, tahan. Betulnya cara dakwah bukan begitu, cuma seandainya. Itu kalau Allah menurunkan bala, kita kena juga. Kita kena juga. Jangankan Allah, polisi datang kena tangkap juga biar. Nanti setelah sidang baru ketahuan aman atau tidak. Jangan turun bala. Nah ini begitu hati-hati ya. Kumpul dengan ahli maksiat berbahaya. Tapi bahayanya di dunia. Kalau bala kena kita, balanya kena di dunia. Yang penting kita gak maksiat, aman. Nanti di akhirat baru bangkit sesuai dengan masing-masing. Jadi niat ini berefek sekali buat kita. Niat itu berefek sekali. Soalnya kalau kita kumpul dengan ahli maksiat kena bencana mati, kumpul karena kumpul ahli maksiat masuk neraka semua, enggak. Yang ahli maksiat masuk neraka. Yang jaga diri, yang gak ikut maksiat, yang kumpulnya kepada mereka bukan mau niat maksiat, nanti di akhirat dibangkitkan dengan niat masing-masing. Ya berapa banyak ini yang kayak gitu yang terjadi kan? Berapa banyak kayak tadi saya gambarkan ada ulama mau dakwah, mau mendatangi tempat maksiat, pas sampai di situ meninggal dunia, kena bencana, gedungnya hancur, runtuh, mati juga gurunya. Ini gimana nanti di akhirat? Sangka baik, makanya ini guru kesini mau dakwah misalnya, nanti di akhirat bangkitnya bukan dengan ahli maksiat, tapi di golongan orang-orang yang taat. Sama kayak tentara tadi yang mau menyerang Ka'bah, pasukan yang mau menyerang Ka'bah, penyerang Ka'bahnya bangkit di akhirat nanti bersama ahli maksiat, bersama orang-orang kafir, siap masuk nerakanya Allah. Orang-orang yang mau jualan, yang mau dagang, yang ikut aja sama rombongan, tergantung nanti bangkitnya, tergantung niat mereka. Jadi kita di akhirat, walaupun di dunia mati keadaan apapun, ya, pas mati kumpul siapa, kita ingat tetap bangkit sesuai niat kita. Ini menunjukkan hebatnya niat. Selanjutnya hadis ketiga, wa an Aisyah sama diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathi, setelah Fathul Makkah. Setelah Makkah dibuka. Kapan itu? Tahun ke-8 setelah hijrah. Jadi Ramadan tahun 8 setelah hijrah. Jadi Nabi kan dari Makkah hijrah ke Madinah. 8 tahun di Madinah, balik lagi ke Makkah, Fathul Makkah. Perang sembarangan, tapi cuma hanya merebut kembali kota Makkah. Nah ini tahun 8 setelah hijrah adalah tahun Ramadan, tahun 8 setelah hijrah adalah Fathul Makkah, tahun di mana Makkah itu kembali dibuka, artinya kembali dimiliki oleh orang Islam. Setelah itu tidak ada hijrah, walakin jihadun wa niyah, tetapi jihad dan niat. Hijrah nggak ada, kita jelaskan nanti ya. Artinya nggak ada hijrah dari Mekah. Di hijrah tidak ada, yang ada cuma jihad dan niat. Wa in istulfirtum fanfiru. Jika kalian diusir, artinya bukan diusir sudah, disuruh imam ya, disuruh
Di sini Rasulullah masih tahu kepada kita. Ini hadis bukan larangan hijrah secara umum. Nggak ada, bukan melarang hijrah secara umum. Cuman nggak ada hijrah dari Mekah keluar lagi, udah nggak ada. Kenapa? Karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Dulu orang-orang dari Mekah hijrah keluar karena di situ masih dikuasai kafir, yang Muslim diadab, disiksa. Jadi mereka hijrah keluar dari Mekah. Yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah lagi ke Habasyah, sampai hijrah ke Madinah, lari keluar dari Mekah. Mekah sudah dibuka menjadi negeri Islam. Menjadi negeri Islam, dikuasai, dipimpin oleh orang Islam. Nggak ada lagi hijrah dari Mekah. Zaman Sayyidina Abu Bakar misalnya, saya hijrah dari Mekah ke sini, kan? Hijrah, kan? Bukan hijrah syariat, bukan hijrah biasa. Hijrah itu sampai dari sini pergi ke Banjarbaru, ke Matapuram, belum lagi hijrah ke Matapuram. Itu bahasa. Hijrah translate. Hijrah itu meninggalkan satu hal ke satu hal yang lain. Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain disebut hijrah. Belum hijrah dari Liang Anggang ke Gambut. Hijrah, tapi dalam makna bahasa. Ulun hijrah dari jualan menuju bertani, hijrah juga. Atau sekarang lagi modernnya hijrah dibilang hijrah meninggalkan maksiat, tobat. Dari kufur menjadi Islam, dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Itu dibilang sedang hijrah, itu hijrah secara bahasa. Jadi artinya tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, artinya tidak ada lagi pergi meninggalkan Mekah. Kalau pergi jalan-jalan silahkan, pergi ziarah ada, tapi namanya bukan hijrah karena Mekah sudah tempat tujuan pusat orang Islam. Jadi tidak ada lagi hijrah meninggalkan Mekah. Walakin jihadun waniyah. Yang ada apa? Jihad dan niat. Memang tidak ada hijrah, zahir tidak ada, tetapi niatnya ada. Jadi kalau yang nggak bisa hijrah, kan sebagian sahabat tahu fadilah dan pahala hijrah besar, pengen hijrah juga, ya ada hijrah sudah. Kalau mau mengejar pahala ada jihad. Dan kedua apa? Niat. Ini sampai pagi-pagi ke masjid kayak gini. Misalnya ya, dari tempat-tempat maksiat biasanya duduk sama tempat ahli maksiat. Ulul hijrah kan ada berkawan sama ahli maksiat, kumpul di masjid sama ahli taat. Hijrah ini namanya. Dan ini pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Kalau hijrah dengan badan, niatnya nggak benar, jelek. Sudah kita bahas kemarin. Hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi niatnya cari bini, cari istri. Niatnya untuk mengejar harta. Hijrahnya bukan untuk Allah, tapi hijrahnya untuk wanita dan istri. Kita kesini ke majelis dengan niat hijrah untuk Allah dan Rasulnya, itu pahala hijrah. Memang beda dengan hijrah zaman dahulu, tapi kita ini hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Niat. Niat ini di sini menunjukkan walaupun hijrahnya tidak ada, niatnya tetap bisa dapat. Memang amal hijrahnya tidak ada, tapi bisa dapat pahalanya melalui niat. Wa idza staghfirtum fanfiru. Dan jika kalian disuruh keluar oleh imam untuk berperang, fanfiru, keluarlah untuk berperang. Ini nanti kita masalah perang kita akan bahas pada babnya perlu jihad. Wa an Abi Abdillah, ya teruskan. Ini soalnya hadisnya satu sama lain saling melengkapi. Satu sama lain saling melengkapi. Memang kan penjelasan bab niat dijelaskan di sini. Ada 12 hadis. Cukup ini ya, saling melengkapi. Ada 12 hadis. Sekarang kita masuk ke hadis ketiga, hadis keempat. Hadis diriwayatkan dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah. Diriwayatkan dari Abi Abdillah, ayahnya Abdullah, namanya siapa? Jabir bin Abdillah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulia, istimewa, disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
anaknya 7 turunan. Ini Sayyidina Jabir perang sungguhan 19 kali. Beliau yang perang, bukan perang-perang biasa lagi, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih muda ikut perang, makanya beliau di awal perang Islam nggak ikut seperti perang Badar, perang Uhud, masih belum boleh ikut Sayyidina Jabir, dilarang oleh ayahnya, masih muda. Jadi beliau nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud. Tapi ya, setelah umurnya sudah cukup diizinkan oleh Rasulullah SAW, baru ikut perang dan tidak pernah satu kali pun absen. Jadi mulai dapat izin berangkat. Nah ini beliau cerita, kunna ma'a Rasulillah, aku atau kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghazatin, dalam satu perang. Ini perangnya namanya perang Tabuk, ya, pada perang Tabuk. Faqala Rasul mengatakan dalam peperangan tadi, bukan waktu perang ya, ketika anak sehat. Biasanya begitu Rasulullah ketika perang itu nanti duduk dengan sahabatnya, nyampaikan agama, nyampaikan ilmu sebelum dua pedang beradu, masih duduk, masih bersiap-siap. Rasulullah mengajarkan agama dan menasihati mereka. Saat itu Rasulullah mengatakan, inna bil Madinati, sesungguhnya di Madinah, di kota, artinya yang nggak berangkat itu, rijalan, ada sekelompok laki-laki, ada beberapa orang laki-laki, masirtum masiran, tidaklah kalian berjalan, ya, melewati satu jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati satu lembah, ya, menyeberangi satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu ada bersama kalian. Jadi ada orang di Madinah nggak keluar. Nih kalian yang keluar ini sekarang, kita yang keluar misal, tidak kita jalani satu jalan, melewati satu jalan menuju tempat tertentu, tidaklah kita seberangi satu lembah. Lembah itu kan bukit lembah. Jadi kan perjalanan melewati lembah ini juga capek, menuju perang maksudnya. Tidaklah kalian melewati perjalanan yang jauh kecuali orang-orang yang di Madinah tersebut, beberapa orang tersebut itu dihitung. Itu Rasulullah SAW mengatakan ma'akum, mereka bersama kalian. Bahasanya begitu Pak. Orangnya di Mekah, orangnya di Madinah, tapi Rasul mengatakan ma'akum, mereka bareng sama kalian. Tapi tetap di Madinah. Kenapa di Madinah? Habasahumul maradu, mereka tidak bisa keluar, tertahan. Habasa itu artinya terpenjara, artinya tertahan, tidak bisa keluar. Karena apa? Karena sakit. Jadi sakit menjara mereka. Habasahumul maradu, ya, dipenjara oleh sakit. Artinya sakit menyebabkan mereka tidak bisa keluar kota. Karena mereka sakit, tidak bisa keluar kota, tapi mereka punya niat. Ini maksudnya Rasulullah SAW begitu. Mereka nggak ikut perang, ada udzur, tapi mereka aslinya niat, saya mau berangkat perang. Itu yang seperti itu, asal udzurnya benar-benar dihitung ikut rombongan. Malah riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka dapat bagian, ya, mereka ikut ambil andil bersama kalian dalam pahala, ikut dapat bagian persentase pahala. Kayak kita pagi ini ngumpul, kadang-kadang nanti kita nengok, mana sidinnya nggak kelihatan, mana sidinnya ada, tetangga ini nggak ada. Ternyata sidin di rumah sakit, niat mau berangkat majelis, nggak tahan sakit. Jangan dikira dia nggak ada di sini terus nggak dapat apa-apa. Sebetulnya hadir bersama kita. Memang badannya di rumah sana tidur, tetapi Allah mencatat hadir bersama kita dan dapat bagian pahala dan sama seperti kita. Karena apa? Kalau niat. Nah, biar kalau ada utuh niat. Kalau nanti besok pakai ke masjid, pasti begitu bisa. Pasti boleh bangun astagfirullah. Tapi subuhan tadi rencana mau ke masjid, tegurin ke bangun jam 7, nggak jadi berangkat misalnya. Ini gimana ini? Dapat yang penting niatnya ada,
tanggungan jangan tiap minggu teguring. Sebulanan teguring terus, sebulanan udur terus. Enggak, kalau itu enggak ada niat namanya. Niat itu dibuktikan dengan kesungguhan. Jadi ada kelompok kayak gitu. Ada orang lagi haji, dia nggak berangkat, tapi dia udah punya niat, pengen haji, gagal, uangnya nggak ada, gagal, sakit, gagal karena ada pandemi kemarin, sudah berangkat siap-siap haji, udah selamatan, tahu nggak jadi, sudah niat, gagal, dapat pahalanya. Dan ini juga mengajarkan kita prasangka baik sama orang. Jadi jangan dikira orangnya nggak ikut ibadah, mana sirit, sirit itu dasar sering bolos bisa. Jangan, barangkali ada udur, sangka baik aja, prasangka baik, dapat pahala. Malah kadang-kadang mungkin, kalau kita yang ke masjid, yang ke majelis, niatnya jelek, sombong, riya, bisa-bisa kalah pahalanya sama yang kadang ke majelis tapi udur, ingat tapi udur dengan niat, tapi dia udur niat semangat mau ke majelis, sakit, dapat pahala. Atau sampai ke majelis, majelis libur, kayak minggu kemarin, maaf ya. Nah, kalau minggu kemarin kayak enak badan, kecapean, pulang dari luar kota, sudah mau berangkat datahan, lupa mengabari. Makanya saya sampaikan ada udur, udah berangkat ke masjid, pengajiannya libur, gimana? Dapat pahala, jangan takut. Walaupun ke majelis di sini libur, pulang lagi ke rumah bisa, pahalanya dicatat sama. Seperti yang duduk 1 jam mendengarkan majelis ilmu, nggak kurang sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun. Itulah istimewanya niat, asal berniat. Kalau nggak ada niat, ngapain ke masjid? Nggak tahu, ngeliat-liat aja di masjid. Nah, inilah yang cerita. Lihat ya, istimewa. Jihad ini bukan hal gampang ya. Jihad perang ini bukan hal mudah. Melakukan perjalanan jauh, Tabuk ini lumayan jauh. Apalagi zaman dulu. Sekarang aja naik mobil mungkin 4-6 jaman ya. Dari Mekah atau dari Madinah, jauh. Daerahnya dingin, gersang. Dulu sih nggak tahu, sekarang ini saya juga belum pernah ke Tabuk, cuma dengar cerita dari kawan-kawan saudara yang di sana. Jauh dari Mekah, jalan jauh, jalan masih. Yang pakai kuda nggak banyak zaman dulu, sedikit yang pakai kuda. Pakai kuda aja capek, apalagi jalan kaki. Itu semua yang di Madinah, yang punya niat, semua dapat pahala jihad. Dan sahabat biasanya semuanya dunia. Sahabatnya Rasulullah itu kalau Rasulullah bilang jihad, nggak ada. Ulun absen dulu Rasulullah, haur, nggak ada. Nggak berangkat kecuali jelas-jelas ada wudu. Dan berarti mereka semua itu hitungannya ikut perang. Dan bahkan lihat Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau belajar asma ahlul Badar, nama-nama orang yang ikut perang Badar, ada nggak namanya Sayyidina Utsman? Ada di dalam Sayyidina Utsman? Ada kan? Sini nggak ikut perangnya. Tapi tetap dimasukkan golongan orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena niatnya beliau benar-benar ada ulur, nggak bisa berangkat, dan beliau juga membantu mempersiapkan pasukan. Nah itu, walaupun nggak berangkat tetap dicatat dalam kategori orang yang ikut perang. Karena apa? Karena ikut niat, walaupun tidak ikut perang. Nah, hadis yang sama, tambahan dari Imam Bukhari. Awal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Raja'na min ghazwati Tabuk." Kami pulang setelah perang Tabuk. Ini tadi perang yang sama dengan Sayyidina Jabir. Cuman ini sekarang Sayyidina Jabir dengar, Sayyidina Anas dengar. Jabir cerita, Anas cerita juga. Sama, hadisnya sama. Kami pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Ada sekelompok orang di belakang kita yang ketinggalan, tidak ikut kita di Madinah. Masalahnya syirban, kita tidak melewati syirib. Syirib itu bukitnya. Jadi ini kan ini bukit segini, misal tinggi.
yang cekung di antara dua bukit namanya wadi, lembah. Nah ini atas ini namanya syair. Yang di atas ini namanya syair. Apa bukit lah bahasa kita ya. Kalian tidak berjalan melewati bukit, wala wadian, dan tidak melewati wadi, illa wadi lembah ya. Lembah itu bukan harus jurang kayak yang kita tahu banyak tanaman, enggak. Jurang walaupun pasir sama aja. Illa wahum ma'ana, dan kecuali mereka bersama kami. Kita nggak melewati bukit, nggak melewati lembah, kecuali mereka yang di Madinah tetap dihitung bersama kami. Habasahumul udhru, riwayatnya beda sedikit lafaznya. Mereka tertahan udzur, tak ada yang sakit atau ada hal lain yang bisa perang, tetap dapat pahalanya. Sama hadisnya ya, seperti riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini mudah-mudahan membuat kita semangat untuk niat, memperbagus niat, memperbanyak niat, agar apa? Walaupun kita udzur di rumah tidak berangkat, diberi pahala yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bifaqqihna wa bi'ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-qadri wa dzakar rabbi wa fikna wa fikum lima tadhiqu wa al karama wa tubil kull halal daima wa ahilla al-qiyam lama nahwa bil khair wa nufa kull syar. Allahumma aslih lana kull syu'ur wa akrim rizqana min al-uyun wa qina rabbana kull diyun. Rabbana ta'tiyana rasul manun wa ghfir wastarata akramatana wa sallallahu alaihi wa mustafa min al-haqqi lana wal wafa bi kitabika fi dinasi shifa wa ala alihi al-kiram ash-shurafa wa ala sahbihi wa sahbihi al-quran. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna min sari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika salah kata dan kurangnya, dan diundang, diharapkan kehadirannya malam Sabtu yang akan datang ini, Jumat malam Sabtu, habis sholat isya langsung di rumah saya di belakang asrama haji. Kalau yang nggak ada kegiatan